Akhirnya nyantol juga. Setelah puluhan kali merawat, alhamdulillah ada juga yang dicairkan walaupun hanya satu doang. Tetapi nggak masalah, untuk limitnya juga udah meningkat dan tentunya di aplikasi ini bisa langsung digalbay dan juga nggak perlu dibayar. Karena juga untuk aplikasi masih ilegal dan pastinya di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan bisa digonik. Kalian bebas ngajuin di beberapa pengajuan hanya dalam menggunakan satu akun. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat dan juga tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy, dan bahkan malah ada lagi tuh varian baru ya. Semoga selalu terhindar aja ya teman-teman. Dan pastinya jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun kalian itu tidak turun ya. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Gua udah lama nggak dengar pencairan dari pinjol-pinjol ilegal beranak lagi ataupun perawatan. Namun kali ini aplikasi yang gua bahas kali ini dan yang kalian lihat di video awal tadi itu yang paling ramai orang-orang pada ngajuin di grup-grup pinjol FB ya. Dan lagi ramai-ramai juga nih dibahas ya. Soalnya kemarin itu udah pada terlanjur galbay ya. Dan alhasil sih untung gua ada pengajuan satu, jadi itu gua rawat. Tapi memang nggak seinstan langsung di ACC ya teman-teman, walaupun merawat dan sudah beberapa kali mencoba, alhamdulillah bisa cair juga ya. Nah makanya orang-orang nih pada bingung buat ngajuin lagi cuy, soalnya limitnya bisa meningkat ya. Kalau yang dicairkan kemarin hanya 600.000, sekarang bisa naik sampai jutaan rupiah ya. Dan untuk infonya sih memang terlambat banget ya, karena juga kalau yang sebelumnya itu nggak bisa sama sekali untuk perawatan, makanya orang-orang pada galbay. Dan ya kemarin juga ada beberapa yang galbay, tetapi untuk DC lapangannya sampai sekarang kok belum ada ngomel-ngomel ya teman-teman. Makanya gua juga heran sih untuk aplikasi ini, kenapa ya, biasanya itu pasti udah sebar data ataupun ngomel-ngomel, namun untuk di aplikasi ini nggak ada ya, padahal udah 2 hari galbay. Biasanya sih 3 hari sebelum jatuh tempo itu kita udah pada ditagi dengan cara-cara yang nggak menyenangkan ya. Namun mungkin belum ya teman-teman. Ya mungkin saja setelah ini pastinya ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal beranak yang kalau kalian lihat, gue udah pernah bahas juga sebelumnya, tetapi itu untuk perawatan ya. Namun ada juga yang digalbay dan agak nyesel juga sih kenapa digalbay semuanya, soalnya limitnya juga masih kecil. Padahal kalau untuk perawatan itu bisa naik tinggi lagi ya. Dan untuk di aplikasi ini cukup dengan menggunakan KTP dan juga rekening, dan bisa mengajukan dengan menggunakan rekening yang berbeda ya. Jadi KTP sama rekeningnya itu nggak masalah berbeda, dan kalian nggak perlu repot-repot meminjam lagi ke orang ataupun nggak perlu repot-repot menyinkronkan data rekening dan KTP, soalnya aplikasi ini masih rada error cuy, dan juga dia pinjol ilegal beranak. Dan untuk pencairannya bisa dilakukan pencairannya ke akun Dana, GoPay, dan juga lain-lainnya ya. Yang penting masih e-wallet, tetapi nggak semuanya bisa cuy. Ada beberapa produk yang nggak bisa ya. Tetapi kalau kalian mau coba silakan saja. Namun gua nggak tahu produk-produk apa saja yang bisa dengan e-wallet, tetapi ada kok ya. Soalnya untuk produknya ini banyak banget ya cuy. Jadi kita ketika masuk itu sampai bingung mau ngajuin yang dimana dulu nih cuy. Soalnya semua produknya ini lagi naik-naiknya dan ya rata-rata gampang jebol sih ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan di salah satu produk dari aplikasi Dana Lancar ini, yaitu KTA Cash ya. Dan untuk aplikasi KTA Cash ini dia adalah anakan dari aplikasi Dana Lancar ya. Jadi bukan Dana Lancarnya ya yang mencairkan, tetapi dari KTA Cash-nya ini. Gua nggak tahu apakah aplikasi ini dia mempunyai aplikasinya sendiri atau gimana.
Tetapi kalau dia nggak mempunyai aplikasinya sendiri, itu kadang adalah anakan langsung dari Dana Lancar ya. Karena ada juga produk-produk pinjol ilegal beranak itu yang ketika kita cari aplikasinya ternyata memang ada. Nah, itu biasanya yang melakukan pencairan bukan dari Dana Lancarnya. Kalau aplikasinya nggak ada, itu berarti yang melakukan pencairan adalah Dana Lancar dan produknya dari Dana Lancar, walaupun memang namanya berbeda. Nah, di sini dia limit peminjamannya 1.500.000, tetapi yang masuk ini hanya 1,2, nggak masalah. Walaupun memang masih tergolong kecil, tetapi untuk limitnya sudah meningkat dari pengajuan sebelumnya ya. Dan di sini durasi peminjamannya 7 hari dan tanggal peminjamannya tanggal 9 bulan 9 2021. Tenornya juga hanya singkat banget cuy. Nah, makanya ya pikir-pikir terlebih dahulu jikalau kalian ingin meminjam di aplikasi ini. Dan tanggal pembayarannya pada tanggal 15 bulan 9 2021. Nah, dari beberapa kali gua coba, hampir 10 apa 12 kali, itu hanya satu yang nyantol ya. Dan ini pengajuan ataupun perawatan yang kesekian kalinya, gua lupa apakah ke 12 atau ke 15 ya. Dan bagusnya sih aplikasi ini ketika kita di auto bisa ngajukan lagi cuy, dan jarang banget yang digantung dari aplikasi ini ya. Soalnya kalau digantung itu otomatis kita nggak bisa ngajuin ke aplikasi produk yang kita incar ya. Nah, sedikit tips dari gua akan gua sampaikan setelah video ini untuk cara perawatannya dan juga untuk pengajuan di aplikasinya ya, karena nggak sembarang untuk merawat ya cuy. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Lancar, dan untuk aplikasi Dana Lancar ini dia kode OTP-nya yaitu KSP Merdeka ya. Dan untuk aplikasi KSP Merdeka saat ini memang lagi naik-naiknya tuh cuy. Dan untuk saudaranya ini banyak banget, tetapi gue lupa soalnya lama banget sih nggak ngajuin di aplikasi KSP Merdeka ini. Maybe untuk saudaranya adalah Ayo Pinjam dan apalagi ya, pokoknya dia ini bersaing dengan aplikasi dengan kode OTP Fintech Asia ya teman-teman. Namun buat kalian yang mengetahui bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng lagi. Nah, oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Lancar, pinjam uang dana tunai online dari Dana Kilat. Dan mungkin ini adalah saudara dari Dana Kilat juga ya. Kalau nggak salah dulu Dana Kilat adalah pinjol ilegal beranak juga ya teman-teman, kalau nggak salah ya. Nah, untuk di aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK, dan pastinya untuk produk-produknya juga saran gua jangan kalian langsung ngajukan, karena kadang saat ini pinjol-pinjol ilegal beranak tuh udah pada pintar ya cuy. Jadi dia memasukkan produk yang legal dan di situ dia selipin dengan yang ilegal juga ya cuy, biar kalian berpikir bahwa produk yang kalian ngajukan itu semuanya legal OJK ya. Nah, jadi jangan sampai asal mengajukan ya cuy, kalian harus cek juga. Soalnya kalau kalian pikirnya aplikasinya itu legal OJK, kalau legal OJK kan itu pastinya biaya bunganya rendah dan juga tenornya tinggi. Namun ketika kalian mengajukan dan dicairkan, itu yang ada malah pencairannya sangat kecil, pemotongannya gede, dan juga untuk tenornya sangat rendah banget. Nah, makanya jangan sampai kepancing dengan pancingan-pancingan dari pinjol-pinjol ilegal ya. Kalian harus cek juga untuk produknya, dan jangan sampai juga kalian galbay di produk yang legal OJK ya, soalnya ntar kalian akan didatangi DC lapangannya ya cuy. Nah, dan untuk di aplikasi ini buat kalian yang pengen download bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya. Namun gua nggak tahu apakah di aplikasi ini ada produk yang legal atau enggak, kemarin sih belum ada ya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini untuk jumlah downloadnya masih sampai 100.000, masih sedikit banget ya ini untuk sebuah aplikasi pinjol ilegal dengan rating 4,2 dan ulasan 7.000. Nah, untuk brosurnya ya lumayan menarik, tetapi nggak menjelaskan secara detail dan rinci untuk aplikasinya. Hanya gini doang sih ya. Dan ya mungkin aplikasinya juga nggak modal atau gimana. Kemudian untuk kalian yang baru pengen meminjam ataupun baru pengen mencari tahu aplikasinya, saran gue lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya, agar kalian nggak salah dan juga agar kalian paham betul, soalnya aplikasi ini tentunya mempunyai resiko jika meminjam di pinjol ilegal. Nah, untuk produk yang ditawarkan di sini katanya mulai dari 2 juta rupiah hingga dengan 5 juta rupiah. Untuk suku bunga maksimalnya ini rendah banget 18,25%, tetapi ya
namanya pinjol ilegal itu kadang jebakan Batman-nya banyak banget cuy. Dan pancingannya itu sepintas memang mirip dengan pinjol legal OJK, biayanya murah, tanpa sebar data dan lain-lain, padahal nggak seperti itu ya. Nah, untuk di aplikasi ini persyaratannya harus usia 18 hingga dengan 55 tahun. Jadi buat yang di bawah 18 tahun itu belum bisa meminjam, dan di atas 55 tahun ya. Nah, kalian juga harus memiliki KTP dan juga harus warga negara Indonesia. Nah, buat yang bertanya, Bang, apakah KTP lawas bisa digunakan di sini? Menurut orang-orang selama ini belum ada yang bisa dicairkan dengan KTP lawas ya. Jadi harus menggunakan KTP elektronik. Gua juga nggak tahu kenapa, apakah sistemnya atau gimana. Dan biasanya sih kalau di pinjol-pinjol ilegal rata-rata itu KTP lawas juga bisa buat ngajukan ya teman-teman. Yang nggak bisa itu biasanya di pinjol legal OJK ya. Kalau di pinjol legal OJK itu kita harus menggunakan eKTP, tetapi ini kok sudah agak sedikit ketat ya. Dan di sini untuk cara pembayarannya gampang banget, bisa kalian lihat di sini. Kalau kalian pengen bayar, kalau kalian langsung mau galbaikan ya nggak usah di perhatiin secara detail sih ya. Nah, untuk jam kerjanya di sini ada, dan di sini dia dirilis sejak 11 Februari 2021. Nah, jadi buat yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini mungkin udah pada tahu sih untuk aplikasinya ya. Nah, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Dana Lancarnya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Lancar. Dan untuk aplikasi Dana Lancar ini dia sama sekali nggak memberikan produknya di awal ya. Jadi sama saja dengan aplikasi pinjol dana kita, duit kita, pinjol-pinjol lain-lainnya. Soalnya ini sedikit agak ribet ya cuy. Kadang kita sampai 2-3 kali mengisikan data diri berulang-ulang untuk mengajukan ke produk-produk lainnya ya. Dan memang cukup ribet dan memakan waktu, tapi nggak masalah sih. Yang penting bisa dicairkan terlebih dahulu. Nah, di sini dia katakan limit peminjamannya 5 juta, tetapi ya belum ada orang sampai saat ini yang bisa dicairkan seperti ini ya. Entah itu joki paling hebat ataupun paling banyak amunisinya juga belum bisa ya teman-teman. Karena ini pancingan doang sih sebenarnya. Dan sini kalian bisa tinggal tekan ambil sekarang untuk pengajuannya. Nah, di sini seperti biasa kalian akan diarahkan untuk pengisian informasi identitasnya terlebih dahulu, informasi pribadi, pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank ya. Nah, untuk informasi identitasnya di sini kita harus mengisikan data KTP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk data KTP-nya ini bisa digonik ya. Jadi buat kalian yang menggunakan KTP galbay ataupun KTP busuk, pastikan di gonik terlebih dahulu. Entah itu kalian gonik di angka terakhir, tahun lahir, ataupun kode wilayah, itu terserah dari kalian. Asalkan jangan asal gonik juga ya cuy. Yang kalian harus perhatikan itu adalah untuk foto KTP-nya. Jadi diblurin dikit di bagian angka yang kalian ganti di bagian KTP-nya ya. Nah, untuk informasi pribadinya yaitu mencakup seperti data diri, kemudian alamat tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, untuk informasi pekerjaan di sini bisa kalian masukkan seperti biasanya. Namun gua nggak tahu apakah di setiap produknya itu bisa mengajukan dengan pekerjaan pelajar ya. Harusnya sih kalau kita pilih pekerjaan pelajar itu otomatis kita nggak mengisikan lagi untuk pekerjaan ya. Kalau kemarin untungnya gua mengisikan wira swasta, dan juga untuk dokumen fake-nya itu gua isikan saja untuk foto tempat bekerja dan juga foto bekerja, karena memang gampang banget kalau amunisi seperti itu. Tetapi kalau untuk memasukkan foto tempat bekerja itu harus ada pelang namanya juga cuy ya. Jangan asal mengisikan, karena untuk tim auditnya agak sedikit ketat nih di aplikasi ini. Kemudian untuk kontak daruratnya kalian isikan saja kontak darurat kalian sendiri, agar nanti jikalau misalkan kalian galbay itu disebarnya ke kontak kalian saja. Dan pastikan harus aktif ya. Soalnya dia ini memiskol entah di Nopeng atau di Kondar ya, untuk memastikan handphone kita atau nomor kita itu aktif. Kemudian untuk informasi bank di sini bebas mau mengajukan dengan bank apapun. Setelah itu pastikan di sini baca perjanjian peminjamannya, dan jikalau sudah di sini kalian tekan mulai pinjam, dan akan ditinjau kurang lebih 10 menit. Kalian sudah bisa mendapatkan notifikasi apakah di ACC atau di Autol. Nah, sedikit tips dari gua buat kalian pengen mengajukan di aplikasi ini, pastikan handphonenya itu jikalau sudah pernah meminjam, hapus terlebih dahulu aplikasi-aplikasi handphone pinjol yang ada di handphone kalian, baru kalian mengajukan. Nanti jikalau sudah dicairkan atau di Autol, itu baru bisa kalian install kembali lagi ya.
Karena biasanya orang-orang yang pengen merawat atau pada punya rawatan itu biasanya banyak aplikasi pinjol di handphonenya. Nah, buat yang bertanya, Bang, lo kok nggak hapus untuk aplikasi-aplikasi yang ada di handphone lo ini? Nah, kalau ini hanya sebatas untuk mereview doang ya, bukan handphone untuk mengajukan. Karena kalau mengajukan udah pasti nggak akan bisa tembus-tembus ya cuy. Dan sedikit tips untuk perawatan, kalau untuk merawat itu otomatis harus sama antara produk yang kalian ngajukan, kemudian untuk produk dengan produk yang akan kalian rawat. Misalkan kalian mengajukan di KSP rupiah. Untuk perawatannya, otomatis kalian harus bayar dulu dan juga untuk mengajukan kembali rawatnya di produk yang sama yaitu KSP rupiah juga cuy. Jangan kalian meminjamnya di KSP rupiah, kalian rawat, kalian mengajukan lagi di KSP muda ataupun produk yang lain ya. Nah, itu terhitung bukan untuk perawatan cuy ya. Itu sama dengan pengajuan baru. Nah, itu yang kadang orang nggak mengerti untuk perawatan dan kadang rentan banget untuk di autol ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal dana lancar ini. Dan buat kalian yang mungkin mempunyai rawatan di aplikasi ini, bisa kalian gaskan saja. Dan buat yang masih pemula juga oke, soalnya pencairannya lagi tinggi-tingginya nih cuy, biar bisa bersaing dengan pinjol-pinjol lainnya ya. Dan sudah seperti itu siklus dari pinjol ilegal, kalau yang pencairannya meningkat pasti ingin bersaing dengan pinjol-pinjol lainnya yang udah besar di luar sana ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena dari setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.